ternyata. Bertanya sama Ustadz yang sopan. Nikah dulu atau mapan dulu, Mas? Wah, iki apik iki. Nikah dulu apa makan dulu? Nikah dulu atau mapan dulu? Lek, sebesar iki belum masuk Mas. Kayak gini. Mapan deh. Nikah dulu atau mapan dulu, Mas? Ki sing jawab aku sih apa minta pendapat sih iki. Nah, menurut kalian piye? Heeh. Ada pendapat ra soal iki? Pendapatnya Kalau sama piye, Sal? kalau saya nikah dulu bisa karena rezeki akan lebih mengalir. Oke. Berarti siap sesuk ya. Salah. Lu kok omah kamu ki pas apa ora? Nek aku pin, kan aku menjalankan pernikahan iki. Nikah dulu. Enggak dulu. Soalnya mapan saya beriringan, Bos. Oke. Nek Mas Rizky piye, ho? Baru ya. Aku ya. Nah, Jarene aku pengen rabi sih, Mas. Heeh. Soalnya rabi ki rezekine akeh jarine Oke, wong ya. iya. Rezekine bojo, rezekine anak, rezekine maratuwa wakeh. Betul. lah nek aku jawabane Mas Riki sik, kok tak madhep Mas Rizky. Nah, Ki pertanyaan sing sakjane mengalami perdebatan sejak dahulu kala ya toh sampai saiki. Tapi lek kita lihat dari kisah suksesnya presiden ketiga kita, Habibi. B.J. Habibie, ketika ditanya oleh Mbak Najwa Shihab, nikah dulu apa mapan dulu? Jawabannya kan tetap nikah dulu. Kenapa? Karena menikah dulu itu bisa membangun visi dan misi bersama sama seorang istri, ya kan? Akhirnya nanti rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Pak B.J. Habibie itu membangun pernikahan itu emang dari bawah. Walaupun mohon maaf ya, dia mendapatkan banyak penghargaan dan akhirnya kuliah di sana kan. Dan di sana itu tidak sepenuhnya mereka tercukupi, ngoten loh. Harus jenengan tahu karena Pak B.J. Habibie itu dalam filmnya itu menjelaskan dia di sana itu emang benar-benar tidak cukup, bahkan sering kelaparan, seperti itu, bahkan sering kesusahan, sakit-sakitan, bahkan cari tempat sholat aja susah, akhirnya sholat di gereja dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut kita bersama sebenarnya itu relevan, Mas, tergantung kita. Kalau saya, karena saya sudah terlanjur, karena saya sudah terlanjur, tapi insya Allah saya yaitu yakin. Jadi cuman saya itu faktor karena dulu alumni pondok ada jiwa-jiwa bonek. Jiwa-jiwa bonek. Jadi biasanya anak-anak pondok itu, niki mohon maaf ya, kita bicara anak pondok. Kalau anak pondok itu biasanya menikah itu modal nekat, alias dia itu pengennya nikah dulu kemudian mapannya itu beriringan. Betul. Kenapa kok mereka punya pandangan seperti itu? Karena kita itu diajari oleh guru-guru kita bahwasanya faktor rezeki itu nanti akan terbentuk dengan sendiri, dan jangan sampean itu mengeluh tentang rezeki, karena rezeki itu sudah diatur sama sana. Apa aja yang sudah diatur, salah satunya adalah rezeki, terus hidup, mati, ya kan? Itu semua kan sudah diatur. Sudah ditulis semuanya. Syekh Imam Hasan Al-Basri itu menjelaskan rezeki itu tidak akan tertukar oleh tetanggaku. Dan tidak akan tertukar. Itu pasti jenengan harus yakin itu. Dan jenengan kalau sudah pengen nikah, maka jenengan ya mau nggak mau harus menjalankan ibadah nikah itu, karena ibadah nikah itu seumur hidup. Jenengan nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba istri ngasih makanan ke kita, istri yang dapat pahala tanpa ngapa-ngapain aja kita. Oke, dapat. Asrop. Mau izin? Mau diizin. Berat mana Mas Ustadz ketika aku sorry ya, aku agak pedalaman materiku tinggi. Asik. Oke. Katanya kudu kok Najwa Shihab. Oke. Tadi kan Mas Rizky bilang kalau untuk beriringan kita cari rezeki bersama. Jalannya kita cari bersama. Tapi parah mana Mas Rizky ketika nanti masalah ekonomi ini menjadi acuan perceraian. Sedap nih. Karena kalau saya lihat kemarin data terakhir itu 400.000 ya. perceraian ya. Cek di Bodospace kalau salah saya. Oke. Itu ada 400.000 perceraian. Nah, ini nauzubillah min dzalik. Ketika kasus perceraian dari ekonomi, sisi ekonomi itu juga ada presentasenya, Mas. Betul. Nah, itu bagaimana kalau menyikapi itu, Mas? Faktor perceraian yang paling terbanyak itu dari faktor ekonomi. Oke. Kok Anda nyontoh saya ngomong? Iya, kan memperdalam tadi. Faktor ekonomi itu bisa menyebabkan Perceraian. itu dari dulu, Mas. Dari dulu. Tapi ini baru viral lagi di daerah-daerah kita atau di media sosial kita. Kenapa mereka bisa mengajukan perceraian? Karena mohon maaf, mungkin kita husnudzon saja, mungkin dari pihak suami dia benar-benar tidak
tidak menjalankan hak atau tugas kewajiban seorang suami kepada istrinya. Suami itu wajib mencari nafkah, mau nggak mau. Walaupun mendapatkan 1.000 itu wajib diberikan istri. Dan seorang suami itu harus apa adanya. Kita mendapatkan 100.000, kasihkan aja. Dan itu yang menjadikan faktor keberkahan kita dalam berumah tangga. Dan kenapa kok bisa terjadi perceraian? Yaitu kita husnudzon aja. Mungkin satu dari pihak perempuannya nggak sanggup diajak susah bareng. Berproses ya Mas ya, bisa berproses. Tidak sanggup berproses bareng. Maka dari itu biasanya perempuan itu yang mohon maaf ya, apa ya bahasanya, matre ya. Nah, sukanya kan melihat dari materi saja. Tapi jenengan harus tahu pernikahan itu tidak hanya tentang materi, tapi tentang agama juga. Banyak terjadi seperti itu ya, mungkin karena kegagalan seorang suami mendidik atau mengatur rumah tangga istri ketika bersama. Nah, berarti kan konsep mapan dulu atau nikah dulu ini kan ada dua pendapat kan Mas. Iya, makanya betul. Relevan tadi. Mapan dulu tuh juga bagus ketika nanti nikah tuh Anda tercukupi, terjauhkan dari perceraian. Tapi juga nikah tuh juga bagus membukakan jalan rezeki tadi. Saya Ustadz, assalamualaikum. Paling bodoh. Tapi balik nih. Masalah pernikahan dan rezeki kan ini. Iya, betul. Nah, nek kita menikah dulu itu tadi kan kita akan insya Allah dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya ya. Nah, terus nek jarene wong tua kan nek kowe wani nikah kowe iku wani nantang masalah. Nek jarene wong tua Iya, Mak. Soalnya ketika kowe menikah kowe masalah kowe mbuh kowe masalah ekonomi, mbuh kowe masalah opo, masalah kecocokan ku pasti enek. Nah, kayak ngono iki mau jadi iso diomong rezeki gak Mas masalah sing teko. Soale banyak masalah bener rezeki. Gusti Allah iki gak bakal menciptakan masalah ketika hambanya itu tidak bisa melaluinya. Betul. Pinter-pinter nang saiki. Iya. Masalah bab kok ini iki. Bangga aku karo awakku dhewe. Karo kalian. Kan dino aku sinau. Wih, tepuk tangan guys. Ngawur makane kok kajian iki. Main pinter ya. Betul itu. Jadi datangnya masalah itu, apakah masalah itu bisa dibilang rezeki untuk pasangan? Buat naik level juga. Naik level betul. Benar rezeki itu kalau dikatakan mohon maaf ya, buat naik level tadi itu bukan termasuk rezeki, karena masalah itu ya harus diselesaikan. Bukan rezeki loh ya, tapi itu merupakan bagian dari Allah untuk memberikan kita cobaan agar cobaan itu sukses atau tidaknya. Orang itu apabila dikasih musibah terus mengeluh, terus akhirnya ya mau nggak mau mohon maaf ya, akhirnya dia cerai. Tapi kalau orang yang diberikan musibah dia hadapi dengan cara apa? Ya pertama berusaha sekeras tenaga. Kalau sampai berusaha tidak menemukan hasil, berdoa. Setelah berdoa pun juga tetap nggak menemukan hasil, ya akhirnya tawakal kita, pasrah diri kepada Allah. Urusan nanti ya terserah Allah. Kalau ada suami istri kemudian diberikan cobaan seperti rezeki tadi, seret, ya kan? Itu cara Allah mendidik kita dalam hubungan bersuami istri. Tidak sepenuhnya kita langsung instan. Contoh, kita kebanyakan punya perempuan, kemudian kita berkaca lihat perempuan-perempuan yang di TikTok. Akhirnya mohon maaf ya, gaya hidupnya tinggi. Akhirnya menyalahkan suami. Dan kemudian setelah menyalahkan suami, dia langsung bersikeras bilang kayak gini, mohon maaf, aku sudah bertahun-tahun sama kamu, tapi kamu tetap seperti ini saja. Oh iya. Ya kan? Tapi coba lihat di tempat sana yang teman-temanku sudah pada sukses, kok kita belum. Seperti itu kan faktor yang dimana harusnya bukan diselesaikan dengan cara perceraian, tapi diselesaikan dengan secara kekeluargaan, komunikasi, musyawarah. Karena mohon maaf, nikah itu ya sehidup semati, bahkan sehidup sesurga. Ya kan? Udah komitmen ya Mas juga ya. Ya komitmen. Ya apapun masalahnya ya harus dihadapi. Kalau lari dari masalah ya otomatis jenengan tidak sanggup mendapatkan ujian pernikahan dari Allah SWT. Itu tadi. Kalau aku itu concernnya ini Mas. Tadi kan kita ngobrolnya tentang material kan ya. Kalau aku itu lebih ke mental. Bagus itu. Jadi kan mapan dulu atau nikah dulu. Sesuaikan dengan mental kalian. Jadi gue siap urung ae dhewe rabi. Alhamdulillah ya Allah, kancaku pinter-pinter ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Soalnya kan itu tadi kan kalau semisal masalah rezeki wis enek sing ngatur, insyaallah. Nek ae dhewe
ngerti porsi nih. Sebagai suami kan harus mencari rezeki juga. Nah, itu. Jadi kayak hak dan kewajibannya sudah ada. Tinggal ngelakoni ini kipi. Kayak gitu kan. Nah, mental. Turun Gus, turun. Gus. Itu poin ya. Cocok ya. Sesuk ngenteni aku nih gini. Nah, terus Mas Ustad, kalau zaman sekarang itu enaknya kawin dulu atau nikah dulu? Mas? Kabur. Ya Allah, buka. Alhamdulillah. Buka. Wis bar lurus-lurus. Tata nyata.